Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Kita dalam tema yang baru, rela dimiliki Allah, miliki Yesus sepenuhnya. Kemarin, kenapa kita rela dimiliki Yesus sepenuhnya? Karena kita dicintai. Ya, kita mesti tahu bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. Ini poin yang sangat penting, karena Tuhan itu ingin kita memiliki satu kerelaan. Nah, kerelaan itu ada di dalam yang namanya kehendak bebas kita. Nah, kalau Anda tidak mengerti bahwa dirimu, Anda dan saya dicintai, maka sulit Anda dan saya untuk merelakan dirimu untuk dimiliki Yesus sepenuhnya. Hari ini kita akan bicara tentang ketika Anda rela dimiliki Yesus sepenuhnya, maka kita akan mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Ya, coba kita baca dulu ayat ini, sama-sama kita baca. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Anda perhatikan kata dan hidupku, ya, yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ya, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini berbicara bahwa pertama, hidup kita adalah miliknya. Dikatakan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, berarti kita ini adalah milik Yesus. Dan yang kedua, Yesus adalah prioritas utama. Jadi kalau Anda dan saya berkata gini, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini berarti bicara tentang bahwa aku ini milik Yesus. Ya. Anda perhatikan ya, Anak Allah yang telah mengasihi. Nah, di sini Anda mesti tahu bahwa Dia mengasihi Anda dan saya, sehingga kita rela untuk jadi miliknya. Sehingga kita berkata begini, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Yang kedua, bicara tentang prioritas, bahwa hidupku itu ya untuk Allah di dalam Kristus Yesus, prioritas. Jadi dari ayat ini mengandung dua pengertian, bahwa saya ini adalah milik Yesus. Yang kedua, Yesus adalah prioritas utama. Nah, ini yang harus menjadi satu kondisi di dalam hidup kita. Makanya dari awal saya katakan, kalau Anda tidak tahu bahwa Tuhan itu mengasihi Anda, maka kita akan sulit ya, untuk mengizinkan dirimu dimiliki Yesus. Anda akan sulit berkata bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Itu akan sulit sekali. Kenapa? Karena kalau Anda tidak mengerti dan tidak memahami akan kasih Allah dalam hidupmu, di luar Yesus itu banyak kasih-kasih yang istilahnya begini, mengasihi, nyata, real. Makanya kita ini harus bisa menyadari, sehingga kita bisa berkata bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ketika Anda tahu bahwa Anda adalah miliknya, maka Anda akan memprioritaskan Yesus di atas segalanya. Makanya ini mesti menjadi poin penting dalam hidup kita. Apakah Anda menyadari bahwa dirimu dikasihi?
Ketika seseorang tidak menyadari dirinya dikasihi, maka dia akan mencari kasih yang lain. Itu hukumnya. Makanya kalau nggak usah jauh-jauh ya, kalau Anda lihat binatang saja ya, kalau dia tahu dirinya dikasih, binatang itu dikasih, maka dia akan bisa menyerahkan dirinya. Makanya binatang kadang-kadang kalau dia tahu dirinya dikasih, dia rela lakukan apa aja untuk tuannya, bahkan rela mengorbankan nyawanya. Nah, Anda dan saya, apakah Anda merasa atau apakah Anda memahami dengan benar bahwa dirimu dikasihi, sehingga Anda rela menyerahkan dirimu kepada Allah menjadi miliknya? Kalau Anda tidak menyadari dan tidak memahami bahwa Anda dikasihi Allah, maka yang terjadi, Anda akan mencari kasih yang lain di luar Yesus. Makanya banyak orang pada akhirnya mengorbankan Yesus untuk yang lain. Dan ini terjadi. Kenapa? Karena kita merasa bahwa ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus. Nah, ini yang kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Yesus, kita mesti mau belajar untuk memahami. Maka dari itu Paulus ngomong di dalam kitab Filipi atau Efesus, aku berdoa semoga Allah itu memberi engkau terang, menerangi mata hatimu, supaya kamu bisa memahami betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya, tingginya kasih Allah dalam hidup. Kenapa? Ketika Anda tidak bisa memahami itu, Anda akan gagal di dalam Anda mau percaya kepada Yesus. Makanya memprioritaskan, kalau kita bicara memprioritaskan, artinya mendahulukan, mengutamakan sesuatu daripada yang lain. Nah, pertanyaannya, kenapa Anda mau memprioritaskan Tuhan dalam hidup? Kalau Anda memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu karena berkat misalnya, maka setelah Anda mendapat berkat, prioritas itu akan hilang. Karena fokusmu berkat. Makanya kita ini mesti tahu kenapa kamu memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Karena saya dicintai, karena saya miliknya. Tuhan ada di urutan berapa dalam hidup kita? Ya, ini artinya kita harus mampu untuk memprioritaskan Tuhan daripada yang lain. Yesus harus menjadi Tuhan dalam hidup kita satu-satunya yang memerintah dan berkuasa dalam hidup kita, satu-satunya yang kita cintai. Nah, ini yang kita ini mesti harus bisa jadikan Yesus itu sebagai prioritas. Bahwa dia ini Tuhan yang berkuasa, satu-satunya memerintah dalam hidup kita, satu-satunya yang kita cintai. Dan ini kalau Anda tidak memahami, mengerti, istimewa Anda mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, susah. Gimana Anda akan mengasihi kalau Anda sendiri tidak pernah dikasihi? Anda tidak mengalami kasih Tuhan, bagaimana Anda bisa mengasihi Tuhan? Istimewa memprioritaskan Tuhan. Ya, dalam hidup kita ini, Anda dan saya harus mau untuk berusaha supaya Anda mengalami kasih Tuhan. Makanya kenapa Anda disuruh berdoa? Di dalam doa itu Anda minta, Tuhan, aku mau alami kasih-Mu. Tuhan, terangi mata hatiku. Kadang-kadang memang ketika Anda datang kepada Tuhan berdoa, rasanya sesuatu yang kok susah ya. Tapi ketika Anda nanti ngalami kasih Tuhan,
Anda akan berkata, Tuhan kok cepet ya. Kita ini harus jadi pribadi yang suka berdoa, supaya Anda ngalami kasih Tuhan. Hidupmu itu bukan hanya kenal Tuhan dari apa kata orang, tapi karena Anda ngalami, matamu ini melihat sendiri. Kalau Anda dan saya ini tidak mengalami kasih Tuhan, maka engkau tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Gak bisa. Ya, makanya kita perlu fokus kepada Yesus, memprioritas kepada Tuhan, berarti fokus kepada Yesus. Ya, apakah Yesus itu adalah harta yang berharga dalam hidupmu? Apakah Yesus itu adalah harta yang berharga dalam hidupmu? Kenapa Anda mau memprioritaskan Yesus dalam hidupmu? Karena Dia berharga, harta yang berharga dalam hidupmu. Seringkali kita tidak jadikan Yesus sebagai harta yang paling berharga dalam hidupmu, karena engkau tidak mengalami kasih Tuhan. Percayamu itu hanya dari apa kata orang, atau percayamu itu hanya sekedar karena ingin menyenangkan orang lain. Akhirnya ketika ada kasih yang lain, Anda akan buang. Makanya kita ini sebagai anak-anak Allah harus mau terus berjuang untuk supaya mengalami kasih Tuhan dalam hidup. Tiap hari Anda mesti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu penting sekali. Anda kalau nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sulit. Ini kekristenan itu bukan hanya bicara agama, tapi kekristenan itu hubungan. Kalau Anda tidak mengalami yang namanya kasih Tuhan, kekristenanmu cuma hanya agama. Kekristenan itu hubungan, yang dimana Anda dan saya harus mau terus mengalami. Makanya Anda kenapa perlu berdoa, Tuhan tolong tunjukkan jalan. Kadang-kadang kita harus berdiam untuk konsentrasi supaya Anda bisa mendengar suaranya. Kenapa? Karena Anda perlu. Kasih itu ngalir dalam hidupmu, Anda mengasihi, Anda akan tahu Yesus itu berharga. Yesus itu sangat berharga. Makanya Anda tidak akan pernah mau menjual Yesus atau membuang Yesus dari hidupmu. Kadang-kadang kita tanpa sadar membuang Yesus dari hidup kita dengan menukar Yesus dengan yang lain, kasih yang lain. Karena kita merasa bahwa yang lain lebih mengasihi saya daripada Yesus. Makanya gak heran banyak orang kadang-kadang untuk berkorban untuk Yesus itu sulit. Kenapa? Karena hatinya sudah berpaling. Dulu wah luar biasa, tapi pada satu titik dia bisa mulai kendor. Kenapa? Berpaling hatinya karena merasa ada yang lebih baik. Maka dari itu hati-hati. Anda dan saya itu harus benar-benar alami kasih Tuhan setiap hari, supaya jangan sampai ada kasih yang lain menggantikan posisi daripada Yesus. Dalam Matius 6 ayat 21, 22, 23 dikatakan begini. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, Anda perhatikan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi saya katakan, Yesus itu hartamu enggak yang berharga.
Kalau Yesus itu hartamu yang sangat berharga, hatimu ada di situ. Tapi kalau bukan Yesus harta yang berharga, maka hatimu tidak akan mungkin ada pada Yesus. Makanya ini Tuhan itu memulai perkataannya itu dari mana? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini kalau harta kita ini bukan sama Yesus, sama yang lain, maka ya terjadi hati kita ya sama yang lain. Bagaimana kalau hati kita sama yang lain? Ya kita tidak akan rela dimiliki Yesus. Tidak akan pernah bisa memprioritaskan Yesus dalam hidup kita. Makanya kenapa Yesus katakan gini, kalau kamu mengasihi orang tuamu, bapakmu, mamamu, saudaramu, anakmu lebih daripada kamu mengasihi aku, kamu gak layak masuk atau jadi muridku. Saya dengan perkataan itu sampai hari ini terus menggores dalam hati saya. Kalau aku tidak jadikan Yesus hartaku yang satu-satunya, maka aku bisa mencintai yang lain. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Sampai hari ini saya juga memperjuangkan itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mau menjadikan Yesus satu-satunya hartamu yang berharga, sulit. Anda memprioritaskan Tuhan itu sulit. Kenapa? Karena di luar sana ada yang lebih nyata. Ya, mungkin kasih orang tuamu bisa lebih nyata. Kasihnya anakmu bisa lebih nyata. Mungkin kasihnya pacarmu bisa lebih nyata. Atau mungkin temanmu, orang lain lebih nyata. Makanya kalau Anda dan saya tidak mau terus belajar mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, maka akan sulit. Kita akan mengasihi Tuhan itu sesuatu yang sulit. Minggu yang lalu saya katakan bertekunlah. Ya, Yosua kata bertekunlah dalam mengasihi Tuhan Allahmu, maka demi nyawamu bertekunlah. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, kalau hatimu itu berada pada Yesus, karena hartamu adalah Yesus, maka yang terjadi, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi orang tersebut akan memiliki pengharapan. Pengharapannya, mata ini bicara tentang pengharapan. Pengharapan itu seperti terang. Matamu bisa melihat, ada pengharapan. Lah, pengharapanmu itu bisa kepada Yesus. Kenapa? Karena hartamu itu adalah Yesus. Tapi kalau hartamu yang lain, dunia misalnya, ya pengharapanmu ya pasti sama dunia. Makanya kalau Anda dan saya ini tidak benar-benar mengarahkan hati kita kepada Yesus, ya pengharapanmu maka tidak akan mungkin bisa pada Yesus. Yesus itu harus jadi hartamu. Hartamu yang paling berharga. Bahwa aku tuh punya harta satu-satunya yang paling berharga. Yang lain itu ya berharga, tapi yang paling berharga itu Yesus. Jadi apapun yang terjadi, ini aku gak boleh lepaskan. Ini harus aku jaga. Lah hatimu mesti kamu arahkan ke situ. Sehingga Anda ini punya pengharapan, waduh, aku ini percaya.
Kalau Anda tidak menjadikan Yesus sebagai hartamu, maka pengharapanmu itu kepada yang lain. Lah ini yang susah. Makanya orang kalau pengharapannya, hatinya sudah kepada yang lain, pengharapannya kepada yang lain, susah. Untuk percaya itu susah. Untuk percaya itu susah. Kenapa? Pengharapannya nggak di situ. Hatinya nggak di situ. Makanya orang kalau hatinya nggak di situ, nggak punya pengharapan, mau disuruh untuk supaya sungguh-sungguh sama Tuhan itu nggak bisa. Ini banyak orang dikasih yang terbaik. Dulunya mungkin gak punya apa-apa, punya apa-apa, ya. Dulunya bukan siapa-siapa, terus jadi siapa-siapa. Tapi hatinya itu gak kepada Yesus, itu pasti berpaling. Itu hukumnya manusia. Manusia itu kan hari ini bisa mencintai A, tapi ketika A itu mengecewakan, cintanya bisa berpaling. Itu manusia. Kayaknya kalau Anda ini tidak jadikan Yesus sebagai hartamu, bahwa hartaku yang paling berharga itu Yesus, walaupun aku harus menderita demi Yesus, aku rela, hatiku di sana. Sulit. Maka kita akan sulit. Kenapa? Pengharapan kita nggak di sana. Makanya banyak orang, tadi siang saya ngobrol-ngobrol sama istri, Yesus itu waktu dia mau masuk Yerusalem tuh, wah, ditebarkan daun palem, bahkan bajunya itu pun dilepas untuk supaya Yesus jalan sama naik keledainya itu. Tapi orang-orang itu juga yang berkata, salibkan Yesus. Berpaling. Makanya kalau Anda dan saya ini tidak benar-benar mau mengasihi, menjadikan Yesus hartamu, sulit. Karena banyak yang saya temui, awalnya bagus, lama-lama berpaling. Saya mulai amati. Kenapa? Karena mulai berpaling kepada mungkin harta, kepada hal-hal yang lain, dunia. Hatinya terpikat, pengharapannya sudah mulai berbeda. Nah, jikalau Yesus adalah hartamu yang berharga, maka hatimu pasti tertuju kepada Yesus, sehingga mulai pengharapan akan janjinya, kemuliaan kekal. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan sorga, kemuliaan, janji Tuhan itu harus terus diiangkan di telinga kita. Kita tuh mesti diberitahukan terus menerus supaya kita tahu, Yesus itu nyata, sorga itu ada. Kadang-kadang orang tuh lupa bahwa kita ini punya Yesus, bahwa kita ini suatu ketika pasti mati. Karena Yesus nanti kita akan mengalami hidup kekal. Kita tuh lupa. Kenapa? Karena dunia ini begitu menawarkan banyak hal yang membuat kita itu nyaman. Karena iblis berusaha untuk membuat Anda itu lupa. Makanya kalau Anda dan saya ini tidak mau benar-benar mengerjakan sungguh-sungguh, sulit. Kita akan mudah lupa. Nah, saya tulis di sini Allah atau Mamon. Ya. Dalam ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lah, pengharapanmu itu nanti akan mempengaruhi tindakanmu di dalam apa? Pengabdianmu atau penyembahanmu kepada
Allah atau yang lain. Jadi ketika Anda punya hatimu ini diarahkan, hatimu berada di mana, di situ pengharapanmu di situ. Lah itu akan mempengaruhi tindakan ini, penyembahan, pengabdianmu ini. Makanya pengabdian kita itu kepada siapa? Anda tidak bisa pilih dua. Ya kepada Yesus, kepada Allah, ya kepada Mammon. Tidak bisa. Anda harus berani untuk memilih salah satu. Kalau hatimu itu tidak berada di dalam Yesus, tidak terarah kepada Yesus, mata kita tidak terarah kepada Yesus, maka yang terjadi, ya, kita ini tidak mungkin bisa untuk mengabdi kepada Yesus. Makanya kalau orang tentara itu ya, tentara itu orang masuk tentara, masuk polisi itu hatinya itu digembleng, dididik. Hatimu mesti sama Indonesia. Misalnya kalau tentara Indonesia, sehingga dia bisa ngabdi. Matamu ini mesti tertuju pada Indonesia, bahwa Indonesia itu tanah airmu yang mesti kamu bela, pengharapanmu atas Indonesia. Sehingga dia bisa ngabdi. Makanya kalau tentara itu pengabdiannya itu kan sepenuhnya. Kenapa? Karena hidupnya adalah Indonesia. Lah kita itu juga sama. Hatimu ini mesti kamu arahkan. Mesti mau dididik, mesti mau gembleng, supaya pengabdianmu ini hanya kepada Yesus. Karena apa? Kita menyadari bahwa saya ini milik Yesus. Seperti tentara itu menyadari bahwa dia milik Indonesia. Jadi dia harus ngabdi kepada Indonesia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki hati yang dimana bahwa saya itu miliknya Tuhan. Saya harus ngabdi kepada Tuhan, Allahku, Yesus Tuhan dan Allahku. Jadi Anda dan saya mesti memastikan setiap hari itu hatimu ini. Ini Anda mesti pastikan berada di posisi mana. Anda harus bisa memastikan. Kalau Anda tidak bisa memastikan hatimu ini menyimpang atau tidak, bahaya. Makanya setiap hari itu kenapa Anda perlu berdoa? Anda mesti ngalami kasih Tuhan supaya Anda bisa, oh, hatiku tuh masih lurus. Tapi kalau Anda mulai berdoanya sudah mulai kendor, sudah mulai jenuh, sudah mulai, ini Anda mesti tahu, berarti hatiku lagi nyimpang. Makanya ini Anda mesti memastikan kenapa orang itu mendadak kok sudah tidak lagi mengasihi Tuhan. Ya karena hatinya itu nyimpang. Lah, hati itu kalau udah nyimpang itu tidak disadari, mendadak. Just gitu. Loh, kok begitu ya? Lah karena itu hati, tidak sadar. Makanya kenapa Anda tuh perlu setiap hari berdoa, perlu tiap hari membaca merenungkan firman, supaya hatimu itu yang nyimpang itu ada yang negur, cermin tuh. Lewat doa kamu diberitahu Roh Kudus, salah lo itu loh. Hatimu sudah mulai nyimpang. Kita sadar. Tetapi kalau Anda dan saya susah untuk melakukan itu, jarang-jarang, bolong-bolong, ya susah. Ingat loh, hati itu berubah itu tidak bisa disadari. Makanya Daud selalu ngomong, Tuhan selidiki aku, uji aku, apakah jalanku tuh serong. Orang itu nggak bisa tahu hatinya itu serong apa tidak bisa tahu, kecuali Tuhan tuh memberitahu.
Makanya Anda dan saya itu, kalau Anda dan saya tidak mau memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, karena Anda tahu aku adalah milik Tuhan, Anda mesti mau memaksakan diri, mendisiplin dirimu untuk berdoa, untuk baca firman, renungkan firman. Sulit. Daud aja, kenapa dia bisa dikatakan berkenan kepada Tuhan? Karena dia ini setiap hari, dikatakan sehari 7 kali Daud itu memuji, menyembah Allahnya. Sehingga ketika hatinya serong, dia peka. Dia sangat peka. Karena kita harus benar-benar tiap hari. Kadang-kadang hati kita serong tuh Anda nggak tahu. Mendadak sudah kemana gitu. Oke, nggak usah heran. Ya, orang itu ya nggak bisa diprediksi. Nggak heran. Makanya ada orang-orang yang mendadak terus dia murtad, meninggalkan Tuhan, mundur. Itu tuh nggak heran. Kenapa? Karena dia tidak menjaga hatinya. Dia tidak mau untuk terus menyembah, memuji Tuhan, membaca, merenungkan firman. Ketika hatinya nyimpang itu, sudah. Anda dan saya, kalau Anda tidak mau terus setiap hari ngalami Tuhan, kasihnya Tuhan yang sempurna, itu berat. Anda nggak akan mampu ikut Yesus. Ya, maka nggak heran ada orang yang dulunya miskin, terus ketika cari Tuhan, akhirnya diberkati, punya segala-galanya. Akhirnya apa? Ninggalin Tuhan. Nggak heran. Kenapa? Ya itulah manusia, hatinya cepat berpaling. Nah, kalau dia tidak terus mengingatkan dirinya, tidak terus mendisiplin dirinya, berpaling pasti. Makanya saya tidak heran. Ya, orang kalau nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, nggak mau mendisiplin dirinya, terus mengusahakan supaya Tuhan itu prioritas, gagal. Berapa banyak coba orang saya lihat di tempat ini, dulunya bukan siapa-siapa, sekolah bisa jadi akhirnya diberkati luar biasa. Sudah diberkati, ya mulai Tuhan itu tidak dijadikan prioritas. Itu terjadi. Ya. Hati kita itu mudah berpaling. Ingat, hati kita itu mudah berpaling. Kalau Anda tidak terus mengusahakan untuk supaya tetap sulit. Maka saya sangat-sangat rema dengan perkataan Yosua di dalam Yosua. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Demi nyawamu. Bukan demi apa? Demi nyawamu. Artinya usahakan benar-benar. Jadi kalau Anda dan saya itu tidak benar-benar mau memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, mendisiplin untuk selalu memprioritaskan yang utama adalah Tuhan, gagal. Kamu gak akan pernah bisa mencintai Tuhan. Kamu tidak akan pernah bisa dimiliki oleh Yesus sepenuhnya. Kita harus belajar di situ. Jadi saya katakan, ketika kita gagal menjadikan Yesus sebagai harta yang berharga dalam hidup kita, maka kita gagal untuk dimiliki oleh Yesus sepenuhnya. Ya.
Mari kita mendisiplin diri kita. Karena itu bukan hal yang mudah. Karena nanti banyak orang itu ikut Yesus karena ingin sebuah keuntungan. Ingin diberkati, ingin sembuh, ingin pulih. Orang Israel itu ribuan orang, tapi 2 aja yang bisa masuk. Yang lain mana? Gagal. Kenapa? Karena ketika mereka ikut Musa itu ada yang punya pikiran, ya aku ingin keluar dari Mesir karena aku capek diperbudak. Ya, ketika ikut dalam perjalanan mereka mungkin fokusnya dengan berkat. Jadi tahunya gini, mujizat berkat kuasa, mujizat berkat kuasa. Kalau nggak ada kuasa, Tuhan jahat. Dan terjadi ketika kuasa Tuhan belum dinyatakan, terjadi kelaparan, terjadi haus, mulai susah. Yang terjadi apa? Bersungut-sungut. Karena apa? Hati mereka bukan pada Yesus, bukan cintanya kepada Allahnya, tapi hati mereka itu hanya cinta sama berkatnya saja. Oke, Anda kalau ikut Yesus itu, jadikan Yesus itu hartamu yang berharga. Kalau itu sudah hartamu, itu hartamu yang paling berharga. Sesusah apapun kamu akan mempertahankan. Kamu tidak akan pandang susahmu, kamu akan pandang hartamu. Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kamu akan pandang hartamu. Makanya coba orang kalau nyimpen harta di rumah, wah dia pandang hartanya, hatinya di situ. Nah, seringkali orang itu tidak jadikan Yesus sebagai hartanya yang berharga, sehingga tidak mempertahankan. Kenapa? Merasa ada yang lebih berharga. Makanya di situ hatinya itu berpaling. Makanya Anda dan saya itu kalau mau benar-benar ikut Tuhan, itu harus berjuang. Hatimu tuh jangan sampai berpaling. Sedikit aja berpaling. Ini kalau kapal tuh sedikit nyimpang saja 0,01 derajat, tujuannya beda. Makanya kalau Anda ini dan saya ini sedikit berpaling saja, waduh, tidak sampai. Makanya betapa pentingnya kita ini mesti jadikan Yesus sebagai harta yang berharga. Jadi pengharapan, pengabdian, kalau Anda tidak gagal menjadi sebagai harta yang berharga dalam hidupmu, maka pengharapan, pengabdian tidak dapat ditujukan kepada Yesus. Jadi kalau Yesus itu bukan harta yang berharga dalam hidupmu, pengharapanmu, pengabdianmu nggak bisa. Makanya betapa sulitnya orang itu masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena jalannya sempit. Ini bicara pengharapan, pengabdian. Dan di dalamnya pasti akan banyak yang namanya bicara penderitaan. Nah itulah sebabnya Tuhan itu tidak ingin ada yang lain. Maunya menjadi satu-satunya dan terutama. Makanya dalam hidupmu Tuhan tuh tidak mau ada yang lain. Walaupun sedikit Tuhan tidak mau. Mesti full untuk Tuhan. Makanya Paulus dalam kitabnya dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Jadi Tuhan tuh maunya begini, kamu mencintai istrimu karena Tuhan, kamu mencintai anakmu karena Tuhan. Jadi sudah tidak lagi karena dirimu, karena Tuhan. Jadi dirimu itu hanya mencintai Tuhan. Kenapa? Timotius ngomong gini, sebab janganlah kau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi Tuhan tuh cemburu. Jadi kalau Anda ini sampai berpaling sedikit aja, Tuhan cemburu. Jadi Tuhan itu tidak mau ada yang lain. Dia maunya
jadi satu-satunya dan terutama. Loh, berarti kita nggak boleh mencintai? Nggak boleh. Nah terus bagaimana? Kamu boleh mencintai karena kamu mencintai Tuhan. Jadi karena Tuhan, makanya firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Nah ini yang mesti Anda dan saya ini memang sulitnya di situ. Jadi Anda dan saya mesti harus mau menjadikan Tuhan itu satu-satunya. Dia nggak mau ada yang lain. Kenapa? Firman Tuhan ngomong gini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau Anda itu mengasihi yang lain sedikit aja, kasihmu kepada Tuhan itu akan luntur. Itu pasti. Makanya Anda dan saya ini harus mau benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Menjadikan Tuhan itu satu-satunya dalam hidupmu. Yang kamu cintai, yang kamu sayangi, hartamu, dan segala-galanya dalam hidupmu. Kalau enggak bisa. Saya kadang-kadang bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa orang banyak dipanggil, sedikit yang dipilih? Nah, kita payu dipanggil, dipilih yang setia. Kenapa bisa begitu? Karena untuk mempertahankan setia itu tidak mudah. Anda untuk bisa setia itu tidak mudah. Apalagi setia kepada Tuhan yang gak kelihatan. Berapa banyak orang mau setia? Makanya firman Tuhan ngomong gini, orang baik hati itu mudah ditemukan, tapi orang setia siapakah yang menemukannya? Tuhan Yesus ngomong gini, kalau aku datang kedua kalinya, adakah aku menemukan iman? Kata iman itu faith. Di dalam bahasa Indonesia faith itu bisa jadi setia. Berarti maksudnya Tuhan apa? Iman ini bukan iman, oh aku percaya sudah. Iman yang menghasilkan buah kesetiaan. Nah itu yang sulit. Makanya setia itu sulit. Coba kita ya, ketika kau menghadapi masalah, problem, mungkin keluarga, suamimu atau istrimu, apakah kamu tetap setia untuk kamu terus memprioritaskan Tuhan, mengasihi Tuhan? Ketika kau menghadapi satu problem, masalah, atau kau diberi berkat, apakah kau tetap setia? Itu tidak mudah. Karena memang setia kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah, seperti membalikan telapak tangan. Tapi itu perjalanan yang sulit. Nah Tuhan ngomong begini, Dia ini Allah cemburu. Jadi kalau Anda ini berpaling, Dia ini cemburu, tidak bisa. Dia akan murka. Kenapa? Karena Tuhan tuh mengetahui kalau orang tuh mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam orang itu. Tidak ada. Karena sedikit saja Anda mengasihi dunia, Anda akan meninggalkan Tuhan. Itu pasti. Sedikit aja. Cuma sedikit, satu titik. Makanya coba air putih, Anda kasih satu titik aja pewarna, berubah. Makanya adonan dikasih ragi sedikit, ragi itu ngasih sedikit, itu mengkamiri seluruh adonan.
Makanya kenapa Tuhan ngomong kamu nggak bisa ngabdi dua Tuhan. Hatimu masih berpaling. Ketika kamu tuh mengasihi sedikit aja hatimu berpaling. Misalnya contoh, Anda mengasihi, ya, misalnya anak, istri sama suami punya istri, istrinya melahirkan anak, terus anak dia mulai sedikit mengasihi anaknya, pasti rata-rata lama-lama berpaling. Dia lebih mengasihi anaknya daripada istrinya. Itu real. Dan istri juga begitu, sama sebaliknya. Itu baru keluarga. Ya suami istri. Dan Anda bayangkan Tuhan ya. Makanya ada orang yang baru diberkati sedikit dia mulai wah sama berkat, wah dia mati-matian memprioritaskan. Berpaling dia. Makanya dari awal saya katakan, tidak bisa hatimu berpaling, itu tidak bisa. Anda mesti harus waspada di situ. Karena hati kita ini ketika berubah, itu berubahnya nggak begini, langsung Anda rasa, sedikit-sedikit, tak, 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 tak. Lama-lama apa? Jauh. Saya pernah menghadapi orang yang awalnya, wah pertama kali percaya baca Alkitab tiap hari, 2 bulan, 3 bulan mulai kendor. Kenapa nggak dibaca lagi? Capek kerja. Kenapa tidak berdoa lagi? Tidak ada waktu. Jadi itu nyata. Dulu pada waktu percaya, wah Tuhan, aku mau setia. Pokok ngomongnya tuh besar semua. Baru dikasih sedikit aja langsung, nggak bisa. Mulai apa? Hilang. Kenapa? Karena hatinya sudah berpaling. Makanya orang kalau hatinya sudah berpaling itu paling susah. Jadi Tuhan itu tidak ingin ada yang lain. Dia mau menjadi satu-satunya yang terutama adalah hidupmu. Makanya kalau Anda nggak mau menjaga itu nggak bisa. Ya, jadi ketika kita sadar bahwa kita adalah milik Yesus sepenuhnya, kita akan gantungkan pengharapan sepenuhnya kepada Yesus. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa kita dicintai, sehingga mampu berusaha keras mencintai dan sepenuhnya berharap pada kasih-Nya. Kita tahu bahwa kita tidak mungkin dibiarkannya sendirian. Jadi Anda dan saya ini kalau sadar aku ini miliknya Yesus, karena aku dicintai. Susah. Kalau Anda nggak memiliki kesadaran ini, Anda tidak akan pernah bisa menggantungkan sepenuhnya pengharapanmu kepada Yesus. Nggak bisa. Jadi Anda akan berpaling. Makanya Tuhan ngomong begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu. Tapi pertanyaannya, apakah Anda menjadikan Yesus itu sumber pengharapanmu, sumber kehidupanmu, sumber apa? Berkatmu, segala-galanya dalam hidupmu? Atau Anda jadikan yang lain? Oh, Tuhan tuh nanti, Dia bisa nanti. Kalau yang ini nggak bisa nanti. Apakah Anda sadar bahwa Tuhan itu segala-galanya? Makanya dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, kenapa Anda mencari Tuhan dalam hidupmu? Ada orang
Dia walau ada masalah, nggak ada masalah, dia mau cari Tuhan karena dia tahu aku butuh dan sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup saya. Dia jadi prioritas karena dia sumber dalam hidup saya. Tapi ada orang begini, oh tunggu dulu, saya belum ada masalah, saya tunggu dulu. Nanti kalau jalan buntu, baru saya cari Tuhan. Jadi cari berkat dulu, baru nanti cari Tuhan. Itu pilihan. Makanya kalau Anda ditanya, kenapa Anda mencari Tuhan? Anda yang bisa menjawab itu di dalam dirimu. Apakah Anda membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya? Atau Anda cari Tuhan karena ya saya butuh berkat. Saya butuh dipulihkan. Saya butuh disembuhkan. Ya selesai. Ketika Anda dipulihkan, ketika Anda diberkati, ketika Anda disembuhkan, selesai. Jadi Anda mencari Tuhan itu apa tujuan? Saya tadi pagi waktu berdoa, saya dapat ayat ini. Tuhan berbicara dalam hati saya. Untuk apa kamu cari aku? Kenapa kamu cari aku? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Pertanyaan ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa kamu cari Tuhan? Apakah hatimu benar-benar karena kamu mencintai Dia? Atau karena yang lain? Kau berkata, oke, mencintai. Bagaimana cara kamu mencari Dia? Ada orang berkata, oh dengan berdoa, dengan baca firman, renungkan, oke. Konsistenkah kau melakukan itu kalau kamu benar-benar karena mencintai Dia? Atau kamu hanya sekedar omongan atau perkataan belaka? Konsistenkah kamu lakukan itu? Setiakah kamu lakukan itu? Kalau benar kamu mencintai, apakah kamu lakukan itu setiap hari dengan konsisten? Seringkali orang mencintai Tuhan, tapi tidak konsisten mencintai Dia. Ada masa sedikit kecewa, ada penderitaan sedikit marah, bahkan seringkali ngancam. Aku gak mau lagi baca firman, aku gak mau lagi berdoa, aku gak mau lagi ibadah. Dulu begitu giat, begitu luar biasa. Dalam kondisi tertentu mulai kendor. Apakah kamu konsisten mencintai Tuhan? Apakah kamu sadar bahwa kamu dicintai? Anda dan saya milik Yesus sepenuhnya, dibeli dengan darah, diberi dengan cinta, yaitu dengan darahnya yang mahal. Dan dengan apa kamu, Anda dan saya, membalas kasihnya? Apakah Anda dan saya berusaha keras mencintai Dia? Berusaha keras mencintai Dia.
Walaupun apapun yang terjadi, kamu berusaha keras tuh, aku mesti mencintai dia. Karena dia sudah mencintai saya dengan luar biasa. Saya milik dia. Hatiku gak boleh berpaling, karena aku udah miliknya dia. Sehingga kau menjaga terus setiap hari. Sehingga ketika berkat itu datang dalam hidupmu, kau gak tertarik dengan itu. Kenapa? Kau berkata gini, ini bonus, gak apa-apa, karena ya ini upah. Ya udah. Tapi ini bukan segala-galanya. Hidupku tanpa Tuhan gak bisa. Ini biasa. Tapi kalau Anda tidak mencintai dia dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha keras, ketika ini datang Anda mulai, oh Tuhan nanti aja lah, saya tak ini dulu lah. Hanya berkat sedikit aja hatimu langsung berpaling. Kenapa? Karena Anda tidak berusaha keras mencintai. Mungkin awalnya dia begitu luar biasa cinta Tuhan, tapi ketika Tuhan sudah mulai, waduh, aku mau buka jalan buat anakku, udah dibukakan jalan, malah hatinya berpaling. Anda bisa bayangkan betapa sedihnya hati Tuhan. Baru sedikit tidak berani berkorban. Aku mau tetap cinta Tuhan. Aku mau prioritaskan Tuhan dalam hidupku. Mari kita mulai bertanya sama diri kita. Anda pulang rumah, Anda berdoa, tanya sama dirimu, kamu cari Tuhan kenapa? Kenapa kamu cari Tuhan? Alasan kamu cari Tuhan itu kenapa? Dan Anda koreksi, apakah benar kamu mencintai Tuhan? Saya rindu setiap kita. Ayo, mari jaga hatimu supaya jangan sampai berpaling. Jaga. Ingat, hati kita ini tidak bisa ditebak. Hari ini baik, besok belum tentu baik. Hatimu kalau berpaling itu tidak dirasa, tidak terasa. Mendadak Anda bisa berpaling. Dan itu tanpa Anda sadari. Anda mendadak berubah. Jaga. Ya. Mari kita tetap kepada Tuhan.